Terus kamu kalau haus gimana? Ya infus tuh, aku minum. Waktu itu saya coba ketuk gitu kan, tapi tidak ada respon. Mbak Risma sudah meninggal. Ada senior yang kemudian melempar botol satu-satu ke kita. Itu bukannya tidak mungkin. Sudah pernah terjadi? Udah pernah terjadi. Dari 356 itu ada 39 yang memang sudah kita berikan sanksi. Peserta program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024 lalu. Muncul dugaan bahwa Dr. Aulia ini meninggal karena bunuh diri karena diduga menerima perundungan pada saat melaksanakan PPDS tersebut dengan cara menyuntikkan Roculux dosis tinggi ke tubuhnya. Lantas benarkah Dr. Aulia ini mengalami perundungan hingga berakhir mengakhiri nyawanya dan ditemukan di kamar kosnya? Saat ini kami akan mengarah ke kos Dr. Aulia, pemirsa. Kita akan mencari tahu bagaimana kemudian ini beliau ditemukan oleh pihak kos-kosan ataupun juga teman-temannya. Saya Tiara Harhat, Anda menyaksikan Fakta. Di jalan ini sih mestinya. Pelan-pelan ya, Mas ya. Ya, kami sudah coba untuk mencari lokasi TKP atau kos-kosan di mana Dr. Aulia ini ditemukan. Kita akan coba masuk karena kemungkinan yang di sebelah kiri saya inilah kos-kosan yang sempat ditempati oleh Dr. Aulia. Kami sebenarnya ingin mendapatkan keterangan berkaitan dengan bagaimana kemudian ini pihak kos-kosan, baik itu penjaga maupun juga pemilik kos, menemukan awal mula Dr. Aulia ini sudah tidak bernyawa di kamar kos-kosannya. Tentunya kami ingin mencari tahu lebih lanjut ya, tapi tentu dengan pendampingan pemilik kos-kosan kita akan cari tahu lebih lanjut pemirsa. Kita akan temukan faktanya. Assalamualaikum, Kak. Maaf banget, aku boleh minta waktunya nggak? Saya Tiara dari Fakta TV One, cuman mau nanya-nanya aja, kakak kan penghuni kos ini. Tahu nggak kejadian yang penemuannya Dr. Aulia? Enggak sih sebenarnya. Gimana ceritanya? Kita itu lagi pas pulang kerja, tiba-tiba tuh di situ udah banyak polisi gitu kan. Terus kita coba buat nanya aja ada apa di dalam. Terus dia bilang tuh awalnya bilangnya lihat aja nanti di atas. Terus pas kita lihat di atas terus abis itu saya coba tanya lagi sama orang-orang di atas, ternyata itu kasusnya bilang tuh sakit dulu. Sesak napas. Sesak napas. Itu dari ibu kosnya. Jadi kita waktu itu langsung nanya ke ibu kos jam 3. Bu, ini ada apa, katanya sakit terus sesak napas meninggal. Terus aku juga coba tanya ke polisinya, ya itu bilangnya kalau misalkan si mbaknya ini sakit juga, cuman memang baru meninggalnya beberapa saat yang lalu. Tapi sempat ketemu nggak sih sama Dr. Aulia? Kenal? Aku kalau kenal enggak, cuman beberapa hari pas sebelum beliau meninggal tuh aku lihat dia depan kamar kos. Jadi pernah berinteraksi nggak? Mungkin berinteraksi enggak, cuman aku sering lihat di depan kamar aja sih beliau. Pulang kerja atau pas mau berangkat pagi-pagi lah. Oke. Pernah tahu nggak sih yang nemuin pertama bahwa beliaunya ini meninggal? Mungkin buka kamarnya ini siapa ya? Kurang tahu sih, cuman ya, cuman ibu kos cuma bilangnya ya sakit aja. Sakit. Oke. Penjaga kosannya biasanya ada jam berapa ya?
Biasanya mau masuk sore sih, sore-sore. Jam-jam 4? Jam sore. Oke, kalau gitu makasih banyak ya, makasih keterangannya. Kami sudah coba untuk menemui pihak pemilik kos-kosan, tapi sedang tidak ada di tempat. Tadi pun kami juga sudah menemui ada 2 penghuni kos ya di sini dan menceritakan sedikit tentang yang ia lihat pada saat hari di mana Dr. Aulia ini ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya, dan sama keterangannya penjaga kos lebih bisa dimintai keterangan nanti sekitar lebih dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan coba kembali ke sini, kita akan temukan fakta lainnya. Pak Kusna ya? Oh iya, Tiara Pak dari Fakta TV One. Ya. Mungkin boleh didampingi pihak penjaga ya Pak ya? Penjaga. Pak Kusna, mohon maaf kalau kamarnya di sebelah mana Pak? Mungkin boleh sekalian didampingi ke atas ya. Oke, kita akan coba mengarah ke atas karena informasinya memang kamar dari Dr. Aulia ini berada di atas pada saat ditemukan meninggal dunia, begitu pemirsa. Tapi kalau Dr. Aulia ini sudah berapa lama Pak Kusma? 1 tahun. 1 tahun di sini ya? Iya. Jadi kita hanya diperkenankan memang melihat dari sisi luar saja. Kalau Anda lihat di sini memang sudah terpasang garis polisi, begitu. Disinilah kemudian ini Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan tak bernyawa ya di tanggal 12 Agustus 2024. Memang di sini tidak banyak yang kemudian ini bisa saya eksplor, bisa saya ceritakan, hanya barang-barang pribadi milik Dr. Aulia saja. Terbatas juga penglihatan saya untuk bisa lihat ke dalam karena ditutup dengan gorden begitu ya. Jadi saya tidak bisa menjangkau bagaimana kemudian ini situasi di dalam kamar kos, seperti apa kemudian ini penemuan dari jasad Dr. Aulia pada saat itu di tanggal 12. Tapi memang informasi yang sedikit kami terima, Dr. Aulia ini sempat dihubungi ya oleh teman-temannya seprofesi sebagai dokter begitu untuk kemudian ini akan melakukan operasi di siang hari, sehingga ketika tidak bisa dihubungi dari pihak kos-kosan maupun juga rekan korban ini datang untuk mencari tahu. Kita akan temukan fakta lain. Ya, saya saat ini bersama dengan Mbak D. Ini adalah sahabat dekat dari Dr. Aulia Risma Lestari, pemirsa. Saya harus menyamarkan identitas dan juga tentu menggunakan inisial karena kenyamanan dari narasumber saya. Sebenarnya Mbak D ini cukup dekat, bahkan sebagai orang pertama yang kemudian ini menemukan kondisi Dr. Aulia Risma pada tanggal 12 Agustus 2024